Halo semuanya dan selamat datang. Pernah nggak sih kalian kepikiran gimana caranya perusahaan tahu kalau kerjaan kita itu bagus atau ya kurang bagus? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas topik yang satu ini, penilaian kinerja. Yuk kita lihat gimana sebenarnya kerjaan kita diukur dan kenapa itu penting banget. Oke, coba deh kita mulai dengan pertanyaan ini dan coba jawab jujur. Di kantor kalian, gimana sih cara orang menilai performa? Apa cuma dari obrolan basa-basi sama atasan? Atau dari angka-angka penjualan yang keluar tiap bulan? Atau jangan-jangan kita sendiri juga nggak yakin standarnya apa? Nah, pertanyaan inilah yang jadi inti dari pembahasan kita. Ini dia peta jalan kita. Pertama, kita bakal definisikan dulu apa itu penilaian kinerja. Terus kita cari tahu kenapa ini penting banget. Setelah itu, kita intip apa aja alat yang dipakai manajer. Kita juga akan dalami salah satu model yang paling terkenal, yaitu Balanced Scorecard. Dan terakhir, kita bakal ngobrolin bagian yang paling manusiawi, bias, dan kesalahan yang sering terjadi. Oke, kita langsung aja masuk ke bagian pertama. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan penilaian kinerja itu? Jadi ini tuh bukan sekedar ngobrol ngalor ngidul sama bos ya. Kata kuncinya di sini ada dua, sistem formal dan berkala. Artinya ada proses yang jelas, ada standar yang udah disepakati dan dilakukan secara rutin. Anggap aja ini kayak medical check-up buat performa kerja kita di perusahaan. Nah, para ahli, Matthes dan Jackson memperjelas lagi nih. Prosesnya itu ada dua bagian penting. Pertama, membandingkan kerja kita dengan standar yang ada. Kedua, dan ini yang paling penting, mengkomunikasikan hasilnya kembali ke kita sebagai karyawan. Jadi ini bukan jalan satu arah, di mana atasan cuma kasih nilai, tapi sebuah siklus umpan balik. Oke, kita udah tahu apa itu penilaian kinerja. Sekarang pertanyaan besarnya, kenapa? Kenapa perusahaan capek-capek ngelakuin ini semua? Emang sepenting itu ya? Jawabannya, penting banget. Penilaian kinerja itu udah kayak pisau Swiss Army buat Departemen HR. Tujuannya banyak, bisa buat memotivasi kita, jadi dasar buat keputusan promosi atau bahkan PHK, bisa juga buat mendeteksi siapa aja yang butuh training tambahan, dan tentunya jadi dasar yang adil buat ngasih bonus atau penghargaan. Jadi ini adalah mesin di balik banyak keputusan penting soal karir kita. Nah, gambar ini merangkum filosofi di baliknya dengan sangat baik. Coba perhatikan alurnya. Semuanya itu berawal dari strategi perusahaan. Strategi ini menentukan apa yang penting untuk diukur. Apa yang diukur, itulah yang bakal jadi fokus untuk dikerjakan. Dan apa yang berhasil kita kerjakan dengan baik, itulah yang pada akhirnya diganjar penghargaan. Ini adalah rantai logika yang memastikan semua orang di perusahaan bergerak ke arah yang sama. Sekarang, gimana cara para manajer melakukan ini di lapangan? Tentu ada banyak banget metodenya. Yuk kita lihat beberapa alat yang ada di dalam kotak perkakas mereka. Kayak yang kita lihat, gak ada satu metode ajaib yang cocok buat semua kondisi. Pilihannya tuh luas banget. Ada yang simple kayak bikin peringkat sampai yang rumit kayak nulis esai naratif soal performa seseorang. Pemilihan alat ini benar-benar tergantung sama tujuannya apa. Coba kita bandingin dua metode yang kontras ini. Di satu sisi ada metode peringkat. Ini super simple dan cepat. Intinya, manajer cuma ngurutin karyawan dari yang terbaik sampai yang terburuk. Gampang kan? Tapi ya gitu, umpan baliknya minim banget. Nah, di sisi lain, ada umpan balik 360 derajat. Ini jauh lebih komprehensif. Masukan datang dari mana-mana. Atasan, rekan kerja, bahkan bawahan kita. Hasilnya, kita dapat gambaran yang utuh banget soal diri kita. Tapi ya, jelas prosesnya jauh lebih ribet dan makan waktu. Oke, sekarang kita masuk ke salah satu alat yang bisa dibilang merevolusi cara pandang manajemen. Dan ini juga sering dipakai untuk penilaian kinerja. The Balanced Scorecard. Jadi, apa sih Balanced Scorecard ini? Gampangnya gini, ini tuh kayak ngasih kacamata baru buat perusahaan. Dulu banyak perusahaan cuma fokus sama satu hal, laporan keuangan, titik. Terus Kaplan dan Norton datang dan bilang, tunggu dulu, itu cuma satu potongan puzzle. Perusahaan yang sehat itu harus dilihat dari gambaran yang utuh dan seimbang. Dan inilah keempat kacamata atau perspektif itu. Pertama, keuangan, itu jelas. Tapi ada juga kacamata dari sisi konsumen, terus dari proses bisnis internal, dan yang jadi pondasi semuanya, yaitu inovasi dan pembelajaran. Kuncinya, keempat hal ini saling terhubung, bukan berdiri sendiri-sendiri.
Nah, gambar ini nunjukin kejeniusan di balik model ini. Ini bukan cuma 4 kotak, tapi sebuah rantai sebab akibat. Coba deh kita ikutin alurnya dari bawah ke atas. Kita mulai dari inovasi dan pembelajaran. Contohnya ngasih training ke karyawan. Karyawan yang lebih pinter akan membuat proses bisnis internal jadi lebih baik. Proses yang lebih baik akan menciptakan konsumen yang lebih puas. Dan konsumen yang puas ujung-ujungnya akan bikin laporan keuangan jadi hijau. Keren kan? Semuanya nyambung. Oke, semua sistem dan model tadi kedengarannya canggih dan sempurna banget ya. Tapi, ada satu variabel liar yang sering bikin semuanya jadi berantakan. Mari kita bahas soal faktor manusia. Iya, inilah akar masalahnya. Secanggih apapun sistem yang kita pakai, pada akhirnya yang ngasih nilai itu kan manusia, yaitu manajer kita. Dan namanya juga manusia, kita semua punya yang namanya bias. Pertama, ada yang namanya halo error. Ini kejadian pas satu kelebihan karyawan, misalnya dia orangnya ramah banget, bikin manajernya jadi silau. Akibatnya, si manajer tanpa sadar ngasih nilai bagus di semua aspek lain, padahal belum tentu kerjaannya beneran sebagus itu. Lalu ada tendensi sentral, ini jalur amannya para manajer. Daripada repot-repot harus ngejelasin kenapa ada yang nilainya jelek banget atau bagus banget, ya udah pukul rata aja, semuanya di tengah-tengah. Aman buat manajer, tapi sama sekali nggak ngebantu karyawan buat berkembang. Kalau yang ini pasti banyak yang pernah ngalamin. Bias perilaku terbaru. Analogi gampangnya gini nih. Ini kayak anak-anak yang mendadak jadi super baik seminggu sebelum lebaran biar dapat THR. Manajer itu cenderung lebih ingat apa yang kita kerjain minggu lalu daripada performa kita 6 bulan lalu. Jelas ini nggak adil. Dan yang paling parah dan paling bahaya, tentu saja bias pribadi dan stereotip. Ini terjadi ketika penilaian dipengaruhi sama faktor-faktor yang sama sekali nggak ada hubungannya sama pekerjaan, kayak gender, suku, atau usia. Ini bukan cuma nggak adil, tapi juga bisa masuk ke ranah hukum. Jadi, apa kesimpulannya? Disinilah paradoksnya. Di satu sisi, kita butuh banget penilaian kinerja ini untuk jadi jembatan antara strategi besar perusahaan dan kerjaan kita sehari-hari. Tapi di sisi lain, kita harus sadar kalau jembatan ini rapuh banget karena faktor manusia. Jadi, kuncinya bukan mencari sistem yang sempurna, tapi bagaimana menerapkannya dengan penuh kesadaran akan segala kekurangannya. Sebagai penutup, saya mau meninggalkan kalian dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Kalau proses penilaian tahunan yang tradisional ini ternyata penuh dengan lumang karena bias manusia, apa mungkin sudah saatnya kita berhenti menambal dan mulai memikirkan ulang konsepnya dari nol? Mungkin ada cara yang lebih baik. Gimana menurut kalian? Terima kasih sudah menyimak.